sama Moses. Senang gak? Senang. Senang dong. Ya kalau senang, yuk kita tanya kabar teman di rumah yuk. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Luar biasa, dahsyat. Yes. Kayaknya yang ini berdua masih lemas. Sekali lagi yuk. Apa kabarnya semuanya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, dahsyat. Yes. Iya, ya luar biasa, sukacita ya adik-adik ya, meskipun kita tetap ibadah secara online, tidak apa-apa ya. Oke, sekarang Kak Dona mau ngajak kita nyanyi dulu ya Ses ya. Udah siap nyanyi belum? Sudah Kak. Jogi udah siap nyanyi belum? Sudah Kak. Yuk kita nyanyi lagunya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita sama-sama ya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Semuanya boleh siapkan hati dan pikirannya, kita mau berdoa. Yuk, Moses, Jogi sama Moses juga kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah Tuhan, meskipun secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi kembali. Moses dan Jogi, ya, kita nyanyi lagi ya. Semangat ya. Kita mau bernyanyi lagunya Yang Maha Kasih. Kita nyanyi bersama-sama ya. Adik-adik di rumah juga ikut. Oleh kasih-Nya
Oke, adik-adik, sekarang ini kita waktunya untuk mendengarkan Tita. Jogi sama Moses sudah hafal belum Tita 1 sampai 10? Ayo. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya kakak-kakak yang akan membacakan Tita buat kita hari ini ya. Oke, silakan Kak. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang kita mau sama-sama belajar Tita. Nah, adik-adik yang belum berhafal Titanya, dibuka dulu katekismusnya ya. Bagi yang sudah hafal boleh tidak membuka katekismus. Oke? Tita kita di minggu ini ada di Tita ke-9. Tita ke-9 itu apa sih isinya? Yuk kita sama-sama bacakan ya. 1, 2, ya. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Kakak akan membacakan maksudnya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Nah, adik-adik, tadi Tita 9 itu singkat banget ya. Pasti adik-adik bisa menghafal dong, ya kan? Yaitu jangan engkau berdusta. Berdusta itu apa adik-adik? Iya benar, berdusta itu sama dengan berbohong. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik tidak hanya menghafal Tita, tetapi juga melakukannya di kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja adik-adik untuk Tita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Rosa untuk Titanya hari ini. Ya, oke. Jogi sama Moses kita lanjut bernyanyi ya. Oke, hari ini Kak Dona sama Jogi dan Moses akan mengajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369. Lagunya Ya Yesus Ku Berjanji. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jogi bosen nggak kalau ibadah online? Bosen ya? Moses bosen nggak? Enggak ya, bagus Moses. Iya, harus begitu ya. Kita tetap setia. Oke, ya. Adik-adik yang ada di rumah dan Moses juga Jogi, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan ayat bulanan ya. Yuk kita panggil kakak-kakaknya untuk membacakan ayat bulanan kita. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera. Itu kita mau membaca ayat bulanan. Yang sudah hafal, kita boleh ucapkan bersama-sama. Oke adik-adik ya, ayat bulanan kita diambil dari Filipi 1 ayat 6. Oke, masih ingat kan? Ini udah bulan Oktober. Oke adik-adik ya, kita baca bersama-sama Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari ini. Oke adik-adik ya, udah hafal? Ya, kita baca sekali lagi.
bareng-bareng ya adik-adik ya. Kalau belum hafal, dibuka Alkitabnya. Kita sama-sama membacakannya. Oke? Kita sama-sama membacakannya sekali lagi. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari ini. Oke adik-adik, yang sudah hafal boleh dibuatkan videonya lalu dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Ditunggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Kak Vera buat ayat bulanannya bulan ini. Ya, adik-adik ya di rumah juga Moses sama Jogi dihafalin lagi ayat bulanannya ya. Ya, nanti terus dikirim-kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggunya. Ditunggu ya adik-adik video-videonya. Oke, sekarang kita kembali bernyanyi. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 390. Tuhan tidak lupa. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berguna dan pikulan yang berat. Sekali lagi. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berguna dan pikulan yang berat. Ya, adik-adik, kalian tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah sedih kalau misalnya kita masih beribadah secara online ya, karena Tuhan di atas di surga melihat, wah adik-adik tetap setia dan Tuhan juga tidak akan lupa siapa adik-adik sekolah minggu yang tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Ya adik-adik ya, Moses juga sama Jogi ya, ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan warta untuk hari ini. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan warta kita hari ini ya. Ya, yang pertama, adik-adik Kak Dona tetap menginfokan untuk kita masih beribadah secara online ya. Gak apa-apa, ditunggu aja. Kita lihat sih memang COVID sudah mulai ini adik-adiknya sudah mulai membaik lah ya. Tapi kita tetap untuk saat ini masih beribadah online ya. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, kakak juga tetap mengingatkan untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, ya menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya adik-adik ya. Kalau bisa, kalau tidak perlu banget, nggak usah keluar dulu ya dek ya. Ya, terus yang ketiga, untuk minggu depan yang akan ikut kakak-kakak sekolah minggu untuk syuting ibadah buat tanggal 17 itu adalah Rendiva Samosir dengan Zevanya Manurung ya. Nah adik-adik buat si Zevanya sama Randy jangan lupa ya minggu depan datang. Nah, nanti lagu-lagunya akan kakak-kakak kasih melalui mama atau papanya ya. Nah, oke. Terus untuk yang terakhir kayaknya sudah tidak ada ya. Itu aja ya adik-adik ya warta kita hari ini adik-adik. Tetap semangat untuk beribadah online, tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan warta. Sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik disiapkan Alkitabnya ya. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu nih. Kita mau bernyanyi lagunya 427 dari Gedung Jemaat ya dek ya. Lagunya Aku Suka Menuturkan. Ya, Jogi dan Moses kita nyanyi lagi. Yuk. Suka
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan salam sehat. Pada Minggu pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih Bapa, kami sembahkan di hadapan-Mu atas segala karunia yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan, di mana kami dan anak-anak sekolah minggu pada minggu pagi ini dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dari anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 52. Adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang Yesus pada umur 12 tahun. Pada umur 12 tahun, Yesus diajak orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Di sana Yesus masuk ke bait Allah dan dia dengan tekun mendengar alim ulama untuk menjelaskan akan firman Tuhan. Dia duduk di sana dengan tekun, dengan rendah hati, dan dia tidak malu bertanya.
apa yang dia tidak ketahui. Tetapi alim ulama itu bertanya kepada Yesus. Yesus pun dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan alim ulama. Kenapa adik-adikku, kenapa dia bisa menjawab? Karena dia adalah anak Allah yang sudah diurapi oleh Tuhan. Tapi Yesus tetap dengan tekun duduk belajar akan firman Tuhan. Dia sebenarnya sudah mengerti, tapi dia tetap ingin belajar lagi. Nah, untuk adik-adik anak sekolah minggu, kita harus meniru kelakuan Yesus karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus tetap belajar dan belajar. Belajar firman Tuhan, juga belajar ilmu pengetahuan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita semua jadi anak pintar dan jadi anak yang bijak. Supaya disenangi oleh sesama teman. Dan kita bisa menjadi orang pintar, bisa berhasil sesudah kita nanti menjadi dewasa. Jadi dari cerita ini yang Inang tekankan untuk adik-adikku, anak sekolah minggu, kalau mama papa menyuruh kita belajar, kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh mama papa atau kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita harus meniru apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Waktu masih umur 12 tahun, Tuhan Yesus sudah mengerti akan firman Tuhan. Nah, Inang percaya anak-anak sekolah minggu di HKBP Jakarta Kota pasti semua juga sudah mengerti akan firman Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak, adik-adik sekolah minggu, semua anak-anak baik. Semua anak-anak yang menuruti perintah orang tua. Dan apa yang diajarkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, pasti adik-adik dengar dan lakukan setiap hari. Nah, kalau adik-adik sudah merasa pintar, nggak boleh bagaimana? Nggak boleh sombong. Tetap harus belajar dan belajar lagi. Nggak boleh bosan. Kalau ada yang adik-adik nggak mengerti, harus mau bertanya kepada guru, kepada kakak sekolah minggu, kepada orang tua juga. Ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya, sesak di jalan. Kalau adik-adik rajin bertanya, kalau adik-adik membaca, ada yang adik nggak mengerti, harus ditanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Tapi kalau ada teman yang mengajak adik-adik bermain dan mengajarkan supaya tidak belajar, kita bermain aja. Itu tidak boleh adik turutin. Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain. Kalau adik sudah selesai belajar, sudah menyelesaikan PR, nah adik boleh istirahat dan boleh bermain. Ya, sekian firman yang kita dengarkan dan semoga adik-adik sekolah minggu HKBP Jakarta Kota semua adalah anak-anak yang rajin belajar. Demikian firman Tuhan untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur ya Bapa kehadapan-Mu, di mana pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa,
Berkati semua anak-anak sekolah minggu HKBP Jakarta Kota, supaya mereka menjadi anak yang rajin belajar, supaya mereka anak yang menghormati orang tua, menuruti perintah orang tua. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, orang tua anak-anak sekolah minggu. Beri mereka kesehatan. Demikian juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka dalam semangat dan kesabaran untuk mengajar, mendidik anak-anak sekolah minggu, supaya menjadi anak yang Tuhan inginkan, anak yang menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Ya Bapa, kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Ampuni kesalahan kami ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa dan persembahan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Bagaimana? Ngerti ya? Dipelajari lagi nanti di rumah, diingat-ingat lagi tadi pesannya apa yang disampaikan oleh yang membawa firman. Oke, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini sambil kita mengumpulkan persembahan juga. Jangan lupa adik-adik, udah tahu ya persembahannya dikirim kemana? Coba kan udah mau tanya juga, tahu nggak? Persembahannya kita selama ibadah online dikirimnya kemana? Ke gereja, ya bisa melalui kakak-kakak sekolah minggu kan. Kalau Moses kemana? Ke rekening. Ya hebat Moses. Ya bisa ke BCA ataupun ke OVO ya. Iya hebat loh kakak adik-adik sekolah minggu KBP Jakarta Kota. Berarti selama ini setia mengikuti ibadah kita ya dia ya. Oke adik-adik jangan lupa ya, seberapapun yang diberikan itu untuk nama Tuhan dan Tuhan pasti akan menerimanya. Yuk, baiklah adik-adik kita bernyanyi ya. Kita akan bernyanyi lagunya dari Kidung Jemaat nomor 387 ya. Ku heran Allah ngomong. Kita nyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa, doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.